Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, habaib wal habaibah, wabil khusus sahibul jawiyah syifa'ul qulub Abina Haji Muhammad Awan Ukaya beserta keluarga dan seluruh karyawannya, juga kita semua para muhibbin, para ikhwan Thariqah At-Tijaniyah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat yang paling sangat kita rasakan pada sore hari ini di malam nisfu Sya'ban, pergantian antara catatan-catatan 1 tahun yang telah lalu dan catatan baru. Kita bersama-sama berzikir kepada Allah, kita sama-sama berzikir lazimah, wazifah, hailalah dengan lantunan sholawat. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kita semua. 1 tahun ke depan kita dijadikan orang-orang yang dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang barakah. Anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam hari ini bertepatan dengan ulang tahun putra dari Bapak Haji Awan Ukaya, yaitu Hamzah. Mudah-mudahan anak kita semua pun yang menjadi ikhwan, yang menjadi muhibbin Thariqah At-Tijaniyah bisa menjadikan anak sebagai qurrata a'yun, sebagai penenang dalam hatinya. Bagaimana posisi di dalam Al-Quran, bukan hanya qurrata a'yun, ternyata anak itu bisa menjadi jinatun. Al-malu wal banuna jinatul hayatid dunya. Jina menjadi apa? Menjadi hanya perhiasan, papais, perhiasan. Anak tidak dididik, anak tidak diurus, akhirnya hanya menjadi pemandangan, hanya menjadi perhiasan, hanya menjadi beban bagi orang yang menjadi ayahnya, yang menjadi keluarganya, hanya jadi beban. Ini nanti akan menjadi penghalang kita masuk surga ketika mempunyai anak, tapi anaknya tidak didoakan, anaknya tidak diperhatikan pergaulannya, anaknya tidak diperhatikan pendidikannya, sholatnya, maka hanya akan menjadi perhiasan. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, posisi di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak dalam posisi itu dalam Quran bisa menjadi fitnah. Nauzubillahi min dzalik. Innama amwalukum wa auladukum, hartamu dan anakmu ada yang bisa menjadi fitnah. Ketika anak kita ditangkap polisi gara-gara nyuri, gara-gara minum minuman keras, gara-gara bermaksiat, ditangkap polisi, pasti polisi akan nanya siapa ayahnya, siapa nama ibunya, mana keluarganya. Akan menjadi fitnah untuk keluarga. Nauzubillahi min dzalik. Dan yang keempat, posisi anak dalam Al-Quran adalah aduun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Istrimu, anakmu akan ada yang menjadi musuhmu. Musuh. Ada anak bunuh orang tua sekarang. Nauzubillah. Ada anak musuhan sama orang tua gara-gara kurang didiknya. Gara-gara tadinya memang tidak dekat, tidak bisa menjadi orang tua yang
memesantrenkan anaknya, memberikan pendidikan kepada anaknya, akhirnya anaknya menjadi musuhnya. Naudzubillah. Ada yang hanya jadi musuhnya di dunia, ada juga yang jadi musuhnya bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat. Naudzubillah min. Dan mudah-mudahan anak kita didik, kita tarbiyah, berikan pendidikan, menjadi anak-anak yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semoga menjadi ahli-ahli sholawat, ahli-ahli zikir, ahli-ahli Quran, yang insya Allah akan menjadi syafaat untuk kita sebagai orang tuanya, menjadi modal, menjadi perhiasan yang menenangkan hati ketika di dunia maupun nanti di akhirat. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, Allahumma syurna fi zumrati abil faidi tijani wa midana bimadadi khatmil awliya'il kitmani. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Faidur Rabbani. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhum mahabbatan khassatan ghairal lati taqaddamat lahum wa li jami'il ahbab. Sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhum mahabbatan khassatan, akan mencintai semua ikhwan thariqah at-tijaniyah dengan cinta yang khusus. Ghairul lati taqaddamat, selain cinta yang sudah diberitakan sebelumnya. Lahum wa li jami'il ahbab, begitupun cinta kepada para muhibbin. Ini cinta khusus, lebih melebihi cinta yang sudah kemarin kita terangkan, dan cinta kepada para muhibbin. Ini cinta yang luar biasa. Ma hafadu ala syuruti tariqati ala dawam, selagi mereka bisa menjaga syarat-syarat tariqah secara istiqomah. Selama kita bisa menjaga syarat-syarat yang ada dalam tariqah at-tijaniyah, seperti sebelum kita ditalqin atau dibaiat, biasanya abuya memberikan syarat-syarat terlebih dahulu. Sanggup tidak? Yang pertama, akan menjalankan thariqah at-tijaniyah sampai meninggal, sampai mati. Kalau siap, lanjut syarat yang kedua. Sebelumnya kalau memang mempunyai thariqah lain, harus ditinggalkan dan hanya mengamalkan thariqah at-tijaniyah. Bagaimana dengan amalan-amalan yang tidak ada hubungannya dengan thariqah? Boleh diamalkan. Jadi para ikhwan, secara thariqah kita hanya boleh dengan satu thariqah, yaitu thariqah at-tijaniyah, menjadi pengikut Sidi Syekh Ahmad At-Tijani. Tetapi dalam hal syariat, dalam hal fikih, ketika kita berbeda madhab, berbeda guru, kita punya guru secara fikih, bebas siapapun, boleh. Kita sebagai ikhwan thariqah at-tijaniyah boleh mempunyai guru syariat siapapun. Tetapi guru tarekat hanya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Sebagaimana minggu kemarin kita terangkan bahwa kita sebagai ikhwan thariqah at-tijaniyah setiap hari berziarah bukan hanya kepada wali-wali Tijani, tapi ke semua waliullah dari mulai adanya alam sampai dia berzikir wazifah. Semua nabi, semua wali kita diziarah langsung secara ruh. Ketika ziarah dalam thariqah ini dibedakan menjadi dilarang dikarenakan takut adanya istimdad, takut adanya tabarruk. Istimdad itu mengambil manfaat, tabarruk itu mengambil berkah. Boleh sebetulnya kita ziarah ke makam guru-guru kita yang bukan thariqah at-tijani. Hanya saja niatnya bukan istimdad, bukan litabarruk, hanya mendoakan saja. Memberikan Al-Fatihah kepada siapapun boleh, hanya tidak boleh dikasih embel-embel minta tabarruk, minta istimdad.
Tabaruk dan istimdad kita sudah dijamin langsung oleh Rasulullah SAW melalui karomah Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Jadi ini perbedaannya. Selama masih bisa menjaga hati, tetapi kalau hati tidak bisa dijaga, lebih baik tidak melaksanakan ziarah ke wali lain. Kalaupun ziarah bahasanya silaturahim, baru boleh. Tetapi tidak mengambil tabaruk, tidak mengambil istimdad dari wali yang lain. Selanjutnya, sudah siap seumpama nanti dengan syarat-syarat yang lainnya. Banyak, ada 23 syarat menjadi ikhwan thariqah At-Tijaniyah. Kalau itu sudah siap, maka baru boleh dibaiat. Thariqah ini bukan thariqah sembarangan. Tidak asal orang bisa dibaiat. Ini enggak murahan. Thariqah mahal ini. Maka sebelum menjadi ikhwan, jadilah muhibbin dulu. Yang mengerti, yang tahu dengan syarat-syarat thariqah At-Tijaniyah. Ketika Anda sudah ditalkin di baiat thariqah At-Tijaniyah, diharamkan, tidak diperbolehkan untuk keluar dari thariqah At-Tijaniyah. Ketika berzikir, pastikan mempunyai wudu. Ketika berzikir, pastikan kita merasa dilihat. Kita merasa berkumpul bersama Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Itu syarat-syarat ada 23. Insya Allah nanti ada babnya khusus. Jadi selama kita langgeng, selama kita istiqomah mengamalkan thariqah At-Tijaniyah, maka ada cinta khusus dari Rasulullah SAW. Ada cinta khusus. Selanjutnya wa anna lahum alamatan yatamayyazuna biha an ghairihim min dunil bariyah. Wa anna lahum, dan sesungguhnya ada tanda-tanda yang khusus yang memang menjadi pembeda antara kita sebagai ikhwan thariqah At-Tijaniyah dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dengan orang-orang yang lainnya. Kita sebagai ikhwan thariqah At-Tijaniyah mempunyai ciri-ciri tanda-tanda yang berbeda dengan tanda-tanda orang lain. Apa saja? Wa yu'rafu biha annahum talamidu Rasulullah Sayyidul Arabi wal Ajam. Yang mana dengan tanda tersebut kita dikenali oleh seluruh makhluk Allah sebagai muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang-orang yang kasyaf memang bisa membedakan. Walaupun ada orang belum kenal, tapi berthariqah Tijani ada getaran-getaran khusus. Ada aliran-aliran khusus, ada cahaya yang bisa dilihat karena ada tandanya. Nah, tandanya inilah yang membuat seluruh makhluk Allah, malaikat-malaikat mengetahui bahwa inilah muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hiya anna kulla wahidin minhum maktubun baina ainai. Sesungguhnya setiap ikhwan thariqah At-Tijani ini mempunyai tulisan di atas kedua matanya, berarti di keningnya ada tulisan Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Alamatun nuraniyah, cirinya itu bercahaya. Bagi orang yang sudah kasab, sudah dibukakan hijabnya, akan terlihat seluruh orang thariqah At-Tijaniyah yang istiqomah mengamalkan wirid lazimah, wazifah dan hailalah, akan ada tanda khusus dari Rasulullah Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kedua matanya. Sini, di antara kedua matanya. Selanjutnya wa ala qalbihi mimma yali dhahrahu, di dekat hatinya, arah ke belakang sebelah sini, di dekat hatinya, dada sebelah kiri akan ada tulisan Muhammad ibnu Abdillah. Muhammad ibnu Abdillah dengan cahaya. Wa ala ra'si tajun min nuri khassahum bihi ilahul anami maktubun fi. Dan di atas kepala tajun ada mahkota. Mahkotanya ini min nur, bercahaya. Khassahum, yang khusus, bihi ilahul anami maktubun fihi,
dan bertuliskan At-Thariqatut Tijaniyah Mansa'uhal Haqiqatul Muhammadiyah. Orang-orang yang menjadi ikhwan Thariqah At-Tijaniyah dan dawam langgeng istiqomah mengamalkan wirid-wirid yang ada dalam Thariqah At-Tijaniyah dan mengamalkan semua syarat-syarat yang ada dalam Thariqah At-Tijaniyah, maka akan ada mahkotanya. Mahkotanya bertuliskan Thariqah At-Tijaniyah sumber hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi hakikatul Muhammadiyah, Thariqah At-Tijaniyah. Alaihi min rabbina wa khaliqina afdhalus salati wa ajkas salam. Tuhan kita yang menciptakan kita afdhalus salat, paling banyak, paling baik salawat, wa azka salam, dan paling suci dan salamnya. Maka kita menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad yang sangat beruntung, menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad, menjadi ikhwan Thariqah At-Tijaniyah, dan mudah-mudahan kita nanti bisa istiqomah. Karena catatan yang paling penting, garis bawahnya, benang merahnya adalah harus dawam, harus istiqomah. Karena banyak orang masuk Thariqah At-Tijaniyah tapi tidak mau mengamalkan wirid lazimah, tapi malas-malesan mengamalkan wazifah, tapi malas-malesan mengamalkan hailalah. Ini belum istiqomah. Masih ada waktu. Selama masih punya umur, selama masih ada umur, itulah kesempatan kita, modal kita untuk memperbaiki diri sebelum kita meninggal. Maka kita harus sadar, awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Kita manusia ini semuanya awwaluhu nutfah, diciptakan oleh Allah dari nutfah, dari air yang sangat hina. Wa akhiruhu jifah, dan akhirnya pun akan menjadi bangkai. Maka para ikhwan, para muhibbin, sebelum kita menyesal ketika nanti meninggal, kita sudah diberikan kesempatan pada hari ini mengenal Thariqah At-Tijaniyah, mengenal Allah, mengenal Rasulullah melalui pujian-pujian, melalui zikir-zikir yang kita baca dari mulai sore sampai isya. Tinggal istiqomahnya. Al-istiqomah itu khairum min alfi karomah. Karena istiqomah itu lebih baik daripada mencari 1000 karomah. Cari sana, cari sini, cari situ, ziarah sana, ziarah sini, ziarah sana, ziarah situ. Butuh ongkos. Termasuk umroh butuh ongkos. Tapi bagi ikhwan Thariqah At-Tijaniyah, dengan hanya wazifah saja, maka sudah seperti berziarah ke makamnya Rasulullah SAW, ke makamnya seluruh nabi dari mulai Nabi Adam sampai hari ini, dan berziarah kepada seluruh waliullah, orang-orang yang soleh dari mulai Nabi Adam sampai hari ini. Lebih murah, lebih praktis. Ini keutamaan bagi ikhwan Thariqah At-Tijaniyah yang istiqomah. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita semua. Anak-anak kita disolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kitanya pun mudah-mudahan diberikan kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani kita. Insya Allah pada bulan Maret kita Zawiyah Syifaul Qulub Jumat depan tanggal 25 Maret akan kehadiran Ustadz Ahmad Somadi. Ini luar biasa, Muqaddam Thariqah Tijani, muridnya Abuya Syekh Sholeh Basalamah, guru kita semua, sekaligus ustadz-ustadz di Pondok Pesantren Abuya Sholeh Basalamah nanti akan hadir pada Jumat depan. Jadi oleh karena itu ini kesempatan, mudah-mudahan kita yakin di antara mereka ada yang betul-betul sudah pernah melihat Sidi Syekh Ahmad At-Tijani, dan kita bisa ittiba, kita ikut melihat orang-orang yang dibukakan kasyafnya, orang-orang yang terpilih oleh Sidi Syekh Ahmad At-Tijani. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa afu minkum. Allahumma biqil aqwa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.